Halo Bunda semua, Assalamualaikum. Siang ini aku tuh lanjut buat sate ya. Dan cerita yang aku bagikan kali ini adalah cerita masih nyambung tentang kontenku yang kemarin ya Bunda-bunda, dimana aku tuh sibuk buat orderan roti. Kemudian aku belanja dan ditutup dengan aku masak rendang daging sapi dan juga numis sayur kangkung bumbu terasi ya Bunda-bunda. Di situ setelah dedeknya tidur, jadi kegiatan pun aku lanjutkan untuk bersih-bersih ayam dan buat sate ya. Tapi cerita tidak bisa aku lanjutkan kemarin karena aku terlalu sibuk ya untuk menyiapkan bahan-bahan menu tumpeng ini. Dan ini satenya udah selesai aku tusuk ya Bunda-bunda, ini sekitar pukul 1:30 siang. Jadi satenya ini aku simpan di dalam wadah tertutup, kemudian akan aku masukkan ke dalam freezer. Dan di malam harinya nanti satenya harus aku keluarkan karena harus dibakar setengah matang dulu ya. Jadi di subuh harinya aku tidak begitu lama untuk bakar satenya. Dan untuk kegiatan di malam hari ini aku buat sambal untuk keringan tempe ya Bunda-bunda. Sebenarnya aku udah punya sambal ya di dalam toples ini yang udah aku buat kemarin. Cuma karena tadi aku dikasih sama keluarga cabe, jadi aku masak dan aku blender, dan malam ini aku buat lagi dan aku campurkan dengan sambal yang udah aku buat kemarin. Untuk malam ini rendang daging sapinya masih ada ya Bunda-bunda, walaupun tidak banyak tapi mungkin masih cukup untuk besok ya. Dan ini aku goreng kentang karena menu tumpeng kali ini mau aku lengkapi dengan pergedel kentang ya Bunda-bunda. Ini bahan-bahan untuk pergedelnya seperti daun bawang dan bawang bombay. Sudah selesai aku iris, dan memang untuk buat pergedel kentang aku tuh lebih suka kalau kentangnya digoreng ya daripada harus direbus atau dikukus. Selesai buat pergedel kentang, kegiatan pun dilanjutkan untuk bakar sate setengah matang ya Bunda-bunda. Jadi biar besok subuh aku tuh tidak begitu lama untuk bakar satenya ya. Tapi di setiap buat sate pas bakarnya itu aku sering dikagetkan aja ya sama api yang tiba-tiba membesar. Mungkin karena tetesan bumbu ya ataupun lemak dari ayamnya, dan juga kan bumbunya itu aku tumis ya, jadi minyak itu meleleh jadi membuat apinya membesar. Padahal kejadian ini bukan hanya sekali dua kali ya, bahkan karena aku sering buat sate jadi sering lihat apinya membesar seperti itu. Tapi entah kenapa ya sering aja aku tuh kaget sendiri ya Bunda-bunda. Alhamdulillah di pukul 9:30 lewat, aku tuh udah mempersiapkan semua perlengkapan nasi tumpengnya untuk subuh hari, dan ini di pukul 3 kurang 15 menit aku tuh baru bangun. Dan inilah kesibukanku dari pukul 3 kurang 15 menit sampai pukul 5 lewat 15 menit ya Bunda-bunda. Ayo Bunda-bunda ikuti kegiatannya sampai selesai ya.
hampir di pukul 5 aku tuh udah menyelesaikan mengisi menu-menu tumpengnya ya bunda-bunda, dan ini aku tinggal memasang garnisnya saja. Terlihat juga ini suami dan anak-anak sudah pada bangun karena dedeknya masih mau tidur ya, jadi terpaksa diayun di ruang keluarga ini ya bunda-bunda. Dan ini tepatnya di pukul 5 lewat 15 menit nasi tumpengnya udah siap dengan garnis sederhana, dan bisa bunda-bunda lihat sendiri ini menunya beda dari kemarin ya. Untuk hari ini aku lengkapi dengan sambal kering tempe. Kalau urap itu pasti ya bunda-bunda. Ini di bagian tepi urapnya aku susun timun, kemudian ini ada telur dadar yang sudah aku iris. Tidak begitu tipis ya bunda-bunda, karena kalau menurut aku kalau terlalu tipis itu nanti rasa atau tekstur dari telur dadarnya tidak begitu terasa ya. Dan inilah sate yang udah aku bakar sebanyak 2 kali ya. Di malam aku bakar setengah matang dulu, kemudian biar daging ayam satenya lebih enak dan empuk serta matang dengan sempurna, itu di subuh harinya aku bakar lagi. Tumpeng sate sederhana yang aku buat subuh ini, dan karena waktu sudah menunjukkan pukul setengah 6 lewat ya, jadi aku harus segera mengantar tumpeng ini karena di pukul 6 pagi nasi tumpengnya udah harus sampai ke rumah teman yang pesan. Lagi pula aku kejar waktu karena anak-anak harus sekolah ya, jadi ini aku dibantu sama anakku untuk ngantar nasi tumpengnya ke rumah teman. Terlihat dedek bayinya udah bangun ya bunda-bunda. Jadi aku akhiri dulu ceritaku kali ini, sampai jumpa kembali di video aku berikutnya. Terima kasih ya, wassalamualaikum.